Setelah mengupas pembelajaran matematika, diharapkan dapat membulatkan pecahan biasa dan campuran, dapat membulatkan pecahan desimal, dapat membulatkan pecahan persen. Sebelum kita belajar pembulatan dan penaksiran, baiklah kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan berikut. Berapa kira-kira banyak siswa perempuan di kelasmu? Berapa bagian kira-kira banyak siswa di kelasmu dari seluruh siswa di sekolahmu? Berapa bagian kira-kira banyak siswa di sekolahmu dari seluruh siswa SD yang ada di kotamu? Untuk menjawab pertanyaan kira-kira, untuk menjawab pertanyaan kira-kira, maka kita memerlukan pembulatan dan penaksiran. Jadi angka-angka yang sudah ada kita akan bulatkan atau kita akan taksir. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Artinya, mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat, ke satuan terdekat. Bisa menggunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Contohnya, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Cara menyelesaikannya, perhatikan garis bilangan berikut. Garis bilangan berikut rentangnya sampai 1. Urutannya adalah 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 1. Nah, pertanyaannya 5/6 disuruh membulatkan ke satuan terdekat. Pecahan 5/6 lebih dekat dengan angka 1. Jadi pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Ya, ini garis panah kuning ya. 5/6 lebih dekat ke angka 1. Ya, jadi dibulatkan menjadi 1. Karena 5/6 itu kok 0 jauh sekali. Panah yang berwarna putih panjang terlalu jauh, jadi kita bulatkan ke angka 1 karena lebih dekat angka 1. Contoh kedua, bulatkan pecahan 2/1/4 ke satuan terdekat. Nah, ini pecahan campuran. Kalau menghadapi pecahan campuran, penyelesaiannya adalah kita hanya memperhatikan bilangan pecahannya saja. Coba kita perhatikan garis bilangan berikut. Rentangnya 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1. Yang kita perhatikan pecahannya saja. Sekarang kita lihat 1/4 itu lebih dekat ke bilangan yang mana, 1 atau 0. Kalau 0 itu nanti hilang, kalau 1 berarti nanti bertambah nilainya. Karena 1/4 lebih dekat ke angka 0, panah putih, maka pecahan 2/1/4 dibulatkan menjadi 2. Dua 1/4 sama dengan
2. Ya, jadi hasilnya 1/4 sama dengan 2. Mengapa? Karena 1/4 lebih dekat ke angka 0, jadi 1/4-nya hilang. Ya, cara menyelesaikannya 2 ditambah 1/4. Nah, karena 1/4 lebih dekat ke angka 0, maka 1/4 sama dengan 2 ditambah 1/4 sama dengan 2 ditambah 0. Ya, 1/4-nya kan hilang, jadi 2 ditambah 0. Hasilnya adalah 2. Cara menyelesaikan dengan cara mudah, yaitu dengan cara telusur. Pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Jadi ke satuan bisa, ke persepuluhan, atau ke perseratusan terdekat. Sekarang kita lihat pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Contohnya, bulatkan 3,74 ke satuan terdekat. Kita selesaikan. Penyelesaiannya, perhatikan angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya adalah 7. Kita lihat angka 7. Ini lebih dekat ke mana? Ya, angka 7 ternyata nilainya lebih besar dari 5. Maka angka 7 dibulatkan ke atas. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Jadi 3 tambah 1, ya kan? 7 lebih besar dari 5. Maka 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Pertanyaannya adalah satuan kan ya. Jadi bukan bilangan desimal lagi. Pembulatan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat. Nah, contohnya, bulatkan 3,74 ke persepuluhan terdekat. Penyelesaiannya, kita perhatikan angka perseratusannya. Jadi kalau pertanyaannya tuh suruh membulatkan ke persepuluhan, maka yang kita perhatikan perseratusannya. Kalau ada pertanyaan yang ditanyakan adalah kesatuan terdekat, maka yang kita perhatikan itu persepuluhannya ya. Nah, yang ini 3,74 itu disuruh membulatkan ke persepuluhan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah angka perseratusannya. Angka perseratusannya adalah angka 4. Nah, ini berarti perseratusan itu 2 angka di belakang koma. 4 itu perseratusannya. 4 itu lebih kecil dari 5. 4 lebih kecil dari 5. Maka 4 dibulatkan ke bawah. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,74-nya hilang. Mengapa 4-nya kok hilang? Karena 4 itu lebih kecil dari 5. Ingat, pembulatan nilai angka 1
2, 3, 4 itu hilang karena lebih kecil dari 5. Namun bilangan 5, 6, 7, 9 itu dibulatkan ke atas. Mengapa? Karena nilainya 5 dan lebih besar dari 5. Pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Cara pembulatan persen: jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi kalau angka satuannya itu 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Namun angka satuannya kurang dari 5, yaitu 4, 3, 2, 1 dibulatkan ke bawah. Contoh pembulatan persen. Nah, di situ ada 18% dibulatkan menjadi 20%. Nanti kita cari tahu caranya gimana. Mengapa kok 18% dibulatkan menjadi 20%? 73% dibulatkan menjadi 20%. Nah, sekarang kita lihat 18% dibulatkan menjadi 20%. Kita lihat ya. Angka satuan. Nah, angka satuan dari 18 itu kan 8. 8 itu lebih dari 5 kan? Lebih dari 5. Maka dibulatkan ke atas. Sekarang kita lihat 73% dibulatkan menjadi 70%. Kita lihat angka satuannya. Satuannya adalah angka 3. 3 itu lebih kecil dari 5. Posisinya lebih kecil dari 5. Jadi 73% itu 3-nya dibulatkan ke bawah. Maka 73% dibulatkan menjadi 70%.